Tuhan, terima kasih untuk siang ini. Kami minta anugerah-Mu terus beracara dalam hidup kami. Biarlah roh hikmat, roh pewahyuan terus Tuhan tumbuhkan dan Tuhan tambahkan dalam hidup kami. Bekerjalah dan bangun kehidupan kami selaras dengan rancangan dan isi hati-Mu. Di dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Oke, tadi kita sama-sama membahas tentang dampak dari kematian, kebangkitan, dan naiknya Yesus kembali ke sorga. Yang pertama, Bapa memberikan kepada Yesus seluruh kekuasaan atas ciptaan, atas semesta. Dan Bapa menjadikan Yesus sebagai kepala bagi gerejanya. Come on. Yang kedua, hutang dosa atau hutang manusia terhadap dosa telah dihapuskan. Jadi manusia memiliki kekuasaan untuk sekali lagi bertindak, menolak berbagai keinginan dan dorongan dosa, dan kita mengambil keputusan untuk hidup dalam kekudusan Tuhan. Halo? Pahami prinsip ini bahwa hidup dalam kekudusan artinya bukan kita enggak melakukan ini atau melakukan itu. Arti hidup dalam kekudusan artinya kita mendedikasikan seluruh hidup kita untuk kepentingan kerajaan sorga. Amin. Karena kalau saudara berasumsi hidup kudus artinya tidak ini, tidak itu, tidak ini, tidak itu. Semuanya berkaitan dengan dosa moral, saudara terlalu dangkal. Karena pengertian hidup kudus artinya saudara mempersembahkan, mendedikasikan seluruh aspek kehidupanmu hanya untuk kepentingan Tuhan. Sampai di sini paham? Amin. Oke. Lewat kematian dan kebangkitan Kristus, yang ketiga, manusia jadi menikmati keharmonisan hubungan dengan Bapa di sorga. Roma pasal yang kelima. Roma 5 ayat 1 dan ayat yang kedua. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Amin. Jadi lewat korban Kristus, saudara akan mendapati bagaimana persekutuan kita dengan Tuhan itu kembali dibuat harmonis. Selama efek dosa menguasai manusia atau manusia belum mengalami penebusan lewat korban Kristus, maka manusia tidak pernah bisa secara langsung berinteraksi dengan Tuhan. Halo, amin. Sehingga sebagai akibatnya selalu harus ada mediator. Dan manusia tidak pernah bisa berinteraksi dengan Tuhan secara pribadi. Karena manusia terputus dari keterhubungan dengan Bapa di sorga, dengan sumber kehidupan itu sendiri. Tapi Alkitab menegaskan lewat kematian dan kebangkitan Kristus, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Ada orang di sini. Kata hidup dalam damai sejahtera ditulis dengan kata Yunani eirene. Kata eirene punya arti ada keharmonisan antar individual. Jadi antara kita dengan Tuhan, kita bukan hanya dihubungkan kembali, tapi sudah dibuat harmonis. Saudara pernah
konflik dengan seseorang. Udah saling maaf-maafan. Kita bilang kita tidak ada ganjalan. Tapi kita masih canggung. Sering kayak gitu toh? Saudara bilang, udah nggak ada masalah kok, kita nggak ada masalah apa-apa. Tapi komunikasinya masih canggung. Kalau lagi berhadapan muka malah justru jadi kikuk. Diem-dieman, kikuk. Sering ngikuti saya. Tapi yang namanya dibuat harmonis, saudara tidak lagi mendapati ada sekat batasan jarak antara kita dengan Bapa. Saudara bisa dengan leluasa lendotan sama dia. Karena harmonis hubungannya. Dia kenapa pencipta langit dan bumi memanggil dirinya sebagai Bapa? Karena dia menghendaki kedekatan. Dia menghendaki keintiman. Dia bukan cuma sekedar, ya aku mau tinggal di tengah-tengah kamu. No, dia mau bercanda bareng kita. Saudara pikir yang namanya pencipta langit dan bumi, jaim gitu? Enggak. Dia pengen kedekatan, makanya dia dipanggil dengan sebutan Bapa. Dia memanggil saudara dengan sebutan anak. Karena dia ingin kedekatan. Jadi saya mau saudara mulai belajar melatih dirimu. Kalau saudara berdoa, nggak usah punya pemahaman ataupun pemikiran harus pakai kata-kata yang bagus. Kalau perlu kayak baca puisi. Oh Bapa kami yang ada di sorga. Kami datang dengan ucapan syukur. Kami yang hina dina, lemah tak berdaya ini. Meminta darah Yesus menguduskan, melayakkan untuk menghadap hadirat-Mu. Itu si bapak sama malaikat colek-colekan tuh. Ini anak kesambet apa tuh ini satu ini. Saudara kebayang gak? Saudara punya seorang anak, punya 2 anak atau 3 anak yang karib dekat. Lalu tiba-tiba anakmu datang lalu bilang begini, oh ayahku yang ganteng, baik hati, paling murah hati di seluruh dunia. Saudara langsung bilang gini, lu maunya apa? Ngelobi. Betul nggak? Karena kalau saudara punya sebuah hubungan yang dekat, harmonis, ya saudara, hai dad, peluk, muah, muah. Biasa. Nggak perlu sampai harus, oh bapakku, izinkanlah aku memelukmu. Muah. Bukan seperti itu Bapak kita. Jadi saya mau perspektif dan pemahaman saudara, paradigma yang saudara punya tentang keberadaan Bapa, ayo diganti. Ya, diganti. Karena Alkitab menuliskan, karena iman kita dibenarkan. Dan dengan iman kita menikmati hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Harapan yang Bapak miliki ketika saudara tutup matamu, engkau mau komunikasi sama dia. Harapannya, dia itu sudah tidak dengar saudara bilang lagi gini, ya Tuhan. Harapannya, dia panggil, saudara panggil dia. Daddy, gimana kalau kita sekarang belajar firman. Jadi kayak orang ngobrol gitu loh. Aku butuh Roh Kudus untuk bikin aku paham firman ini. Jadi ngobrol kayak orang, ya kayak sama teman sendiri. Karena kita bilang, aku tidak memanggil kamu hamba lagi loh. Aku panggil kamu sahabat. Seorang sahabat menaruh kasih di segala waktu.
Dia tidak panggil saudara sebagai hamba. Dia panggil saudara sebagai teman. Kalau Tuhan pengen berteman dengan kita, ayo kita belajar membangun sebuah sikap hati sebagai teman yang terbaik. Kalau saudara memang dipanggil sebagai teman, cara kita bersikap, nggak usah formil-formilan. Ada waktunya, ada waktunya. Saudara harus menghadap dia sebagai raja segala raja. Proseduralnya lain. Ada waktunya saudara nanti akan berinteraksi dengan keberadaannya sebagai hakim yang agung, hakim yang adil. Caranya lain lagi, pendekatannya. Tapi saat dia ingin saudara menghampiri dia sebagai anak, sebagai sahabat, dan dia menjadi bapakmu, jadi sahabatmu, cara kita melakukan approach, pendekatan, lain lagi. Dalam interaksi sehari-hari, dia lebih suka hadir dalam hidupmu sebagai seorang bapa. Sebagai sahabat. Nanti ada momen-momen tertentu. Roh Kudus akan kasih tahu. Ketika saudara bilang, Daddy, Roh Kudus akan bilang, Hus, bukan raja. Sikap hatimu langsung berubah. Harus langsung berubah. Karena kita lagi ada urusan kenegaraan. Tapi hidup sehari-hari, Dedi, menurut kamu gimana dengan ayat ini? Dia yang menginspirasi semua tulisan yang ada di Alkitab. Jadi kalau saudara mau tanya, tanya sama yang memberi inspirasi. Ada waktunya. Bapakmu itu akan membawa saudara untuk melewati sebuah petualangan rohani. Roh Kudus akan bilang, aku bawa kamu melihat apa yang terjadi di dalam alam kematian. Pada waktu Yesus dibawa masuk ke sana. Tuhan akan tunjukkan apa yang terjadi di sana. Dan apa faedahnya buat saudara. Apapun yang Roh Kudus lakukan, apapun yang Bapakmu perbuat selalu untuk faedahmu. Untuk kegunaan kita di atas muka bumi ini. Supaya kita lebih efektif, lebih produktif buat kerajaan sorga. Nggak pernah cuman buat having fun. Selalu ada tujuannya. Kalaupun itu having fun, selalu ada manfaatnya. Ya. Jadi saya harap saudara bisa mulai belajar membangun kedekatan dengan Bapa. Seperti saudara berkomunikasi dengan seorang sahabat. Karena dia memang membuka diri untuk itu. Jadi tidak salah. Kalau Alkitab menegaskan oleh iman, kita sekarang hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Jalani hari-harimu dalam kedekatan itu. Adam sebelum kejatuhannya dalam dosa, dituliskan di Alkitab, sering jalan bersama Tuhan dalam taman di saat hari sejuk. Jadi Tuhan juga suka jalan-jalan. Menikmati sore. Sudah pernah enggak? Lagi sore hari atau pagi hari, saat matahari baru bersinar atau lagi mau turun, sudah bilang, Bapak, keren banget itu. Mungkin tidak tercetus dalam ucapan. Tapi kesadaran mental yang saudara punya, membuat saudara ada dalam konstan interaksi dengan Tuhan. Tuhan mengendaki, Bapa mengendaki. Umat pilihannya berinteraksi dengan dia, bergaul karib dengan dia, berjalan bersamanya, duduk makan bersamanya.
berinteraksi bersamanya. Dan nikmati rasa menang bersama-sama. Coba deh, saya mau tunjukkan ayat ini. Bahkan di perjanjian lama, kitab Zefanya. Zefanya pasal yang ketiga. Zefanya itu sebelum Mazmur. Setelah Wahyu. Udah ketemu? Zefanya pasal yang ketiga ayat 17. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai seperti pada hari pertemuan raya. Jadi kalau saudara happy, Tuhan itu ikut happy. Bapakmu itu happy kalau lihat saudara happy. Saya bisa bayangkan. Ketika saudara lagi ngalami tekanan, masalah. Bapak itu enggak bisa happy. Bapak itu ikut sedih sama saudara. Dan dia selalu bilang gini, seandainya ada pengenalan akan aku yang dia miliki. Sehingga membuka akses untuk aku bekerja. Membalikkan keadaan. Begitu saudara terbuka. Engkau terima pewahyuan itu. Engkau libatkan Tuhan dalam hidupmu. Sesuatu terjadi. Engkau alami terobosan. Bapak itu lebih happy dari saudara. Makanya ada begitu banyak hal yang Bapak persiapkan untuk umat pilihannya. Dia kasih firman. Dia kasih Roh Kudus. Dia bangkitkan hamba-hamba Tuhan. Tujuannya apa? Supaya saudara itu selalu terkondisikan. Lewat pelayanan hamba-hamba Tuhan ada banyak terobosan saudara alami. Lewat pekerjaan Roh Kudus ada banyak penyingkapan-penyingkapan firman saudara terima. Tujuannya apa? Supaya saudara terhubung dalam persekutuan dengan Bapa dengan dimensi pengenalan akan Tuhan, akan Bapa di sorga yang akurat. Coba Efesus 1. Oke. Ayat 15. Setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Sebentar. Artinya berita tentang iman yang Paulus dengar tentang jemaat Efesus. Berita yang Paulus dengar tentang bagaimana jemaat Efesus hidup dalam kasih terhadap semua orang kudus. Pastinya berita yang baik. Makanya ketika Paulus mendengar tentang iman jemaat, tentang bagaimana kasih mereka terhadap semua orang kudus, Alkitab menulis gini, aku tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Artinya kondisi jemaat baik-baik saja. Setuju ya? Logikanya gitu ya? Walaupun kondisi jemaat baik-baik saja, Paulus bilang, aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dan aku minta kepada Allah Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Artinya, ada banyak orang Kristen tidak ada dalam pengenalan yang benar akan keberadaan Bapa. Setuju gak kira-kira? Karena kalau saudara ada dalam pengenalan yang benar akan Bapa, otomatis saudara akan selalu mendapati ada kedekatan, ada dimensi ilahi yang terus menyelimuti saudara, mencengkeram batin saudara, dan mengkondisikan dalam hidupmu, bilang dalam hidupku, terus terjadi
dinamika ilahi yang menolong mengkondisikan diriku menikmati berbagai harta karun sorga dan realitas sorgawi. Harusnya seperti itu. Nah, karena pengenalan akan Bapa yang kita miliki kurang akurat. Saat saudara ada dalam masalah, saudara tidak bisa menikmati intervensi Bapa. Padahal dia itu pengen terus terlibat dalam keseharian kita. Ketika kita alami terobosan, dia itu lebih excited dari kita. Ketika kita mendapatkan jawaban doa, dia lebih happy daripada saudara. Kadang-kala susah kita pahami, tapi itulah kenyataannya. Karena tanpa sadar, balik lagi, ini paradigma kita tentang Tuhan. Dia duduk di tahta, sambil pegangan tongkat gitu. Ngeliatin semua orang. Menjawab doa, menerima banyak doa-doa. Lalu kemudian sambil manggut-manggut. Kalau ada yang nakal, petir. Ada yang tidak akurat, kasih halilintar. Jadi mindsetnya itu, kesannya itu, Tuhan itu serem. Dia kudus, tak terhampiri, tak bisa didekati, serem. Makanya ketika doa, kita pun selalu, ya Bapa, dikuduskanlah namamu. Bapa di ruang tahta bilang gini sama malaikat, boring. Karena dia itu kepengen saudara itu ceria. Dia kepengen saudara happy. Menikmati kelepasan, kelegaan, kemenangan dalam segala keadaan. Itu yang dia mau. Jadi harapannya saudara masuk hadirat Bapa di sorga itu dengan sukacita. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Jadi harapan Bapa di sorga, saudara itu selalu dalam kondisi yang ringan, ceria, happy. Hai Dad. Nggak ada lagi, ya Bapa. Itu si Bapak bilangnya, iya Bapak. Karena harapannya adalah, hai Dad. Itu di sana dia bilang, ini dia anakku. Yang kayak gini. Nah kan. Ya apa ini? Dia itu pengen kedekatan, keintiman, sebuah hubungan yang erat, dekat, hangat. Roh agamawi yang bikin kita jadi canggung, membangun sekat. Aku harus menghampirinya dengan hormat dan takut. Ada waktunya. Engkau harus hampiri dia dengan roh yang betul-betul tertunduk. Dalam roh takut akan Tuhan. Ada waktunya. Tapi dalam keseharian, dia itu mau saudara bersikap yang normal gitu loh. Normalnya anak di rumah bapak. Wong ini bapakmu itu bukan bapak yang sadis, dingin, kejam. Hai Dad, apa kabar? Enggak kayak gitu. Mungkin bapak lahiriamu kayak gitu dulu. Sambil pegangan koran toh.
Duduk pegangan koran. Pulang sekolah. Apa kabar Pak? Aku pulang. Dibuka dikit. Atau kalau zaman sekarang. Hey Dad. Ya. Tapi matanya terus di gadget. Tidak seperti itu bapakmu. Dia selalu memberi full attention. Jadi kadangkala kitanya yang gak full attention sama dia. Itu kebayang. Bapak itu kepengen bikin dating sama kita. Duduk. Dia ngeliatin kita. Cuman kitanya yang seringkali sibuk sendiri. Terdistract dengan berbagai urusan di sekitar. Padahal kalau saudara mau, Bapak itu sudah langsung, begitu sudah bilang, Tuhan, aku doa ya, aku mau doa ini. Dia langsung gini. Gimana? Mau ngomong apa? Full attention. Kalau saudara mau, saudara juga bisa ikut gini. Gini loh Pak. Rasanya asik kalau kedekatan dengan Papa ini bisa dialami semua orang. Nah, satu tips. Kalau saudara ingin membangun kedekatan dengan Bapa, seperti yang ditulis dalam mana tadi? Roma pasal yang kelima. Mana? Roma 5. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Ada keharmonisan, ada kedekatan. Saya kasih tipsnya. Pakai firman untuk ngajak dia ngobrol. Pakai firman. Inilah yang menjadi alasan kenapa saya mendorong saudara bikin firman terngiang-ngiang. Karena ini membangun sebuah kesadaran mental untuk saudara bisa selalu ada dalam hadiratnya. Dan saat saudara ada dalam hadiratnya, conversation akan bisa terus berlanjut. Pak, gimana caranya supaya semua orang bisa beroleh jalan masuk pada kasih karunia ini? Gimana supaya semua orang bisa nikmati kedekatan ini? Nah, nanti Bapak di sorga akan bilang, lewat Roh Kudus dia akan bilang, lu kan jelas ditulis, coba tuh lihat. Oleh dia, oleh korban Kristus, kita beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Loh berarti maksudnya untuk menikmati kasih karunia ini pun kita harus pakai iman dong. Lah iyalah, harus pakai iman. Nah terus caranya gimana? Gimana mengaktifasi iman ini? Ya kamu terima dulu ini firman. Kalau kamu belajar terima firman ini, masuk dalam hidupmu, dan firman itu engkau pakai untuk menjadi acuan, mempengaruhi, mengubah jalan berpikir, pikiran dan kondisi emosimu. Ini tanpa sadar, takaran imanmu jadi terus tambah. Nanti kamu ngobrol seperti ini, kamu tidak merasa kamu lagi ngomong sendiri. Kamu akan tahu, aku ada bersamamu. Engkau akan mengetahui, aku dengar kamu langsung. Dan ketika aku bicara, engkau pun langsung dengar aku. Koneksinya terbangun. Oh gitu ya. Lah terus bagaimana? Kalau ada orang-orang yang selama ini terus terganggu hati nuraninya. Roh Kudus jelasin lebih lanjut. Firman yang ada akan seperti air yang membasuh, membersihkan kekotoran, kecemaran, kenajisan yang membuat hati nuranimu terus merasa tertuduh. Jadi semakin engkau mandi firmanku, semakin bersih hati nuranimu. Semakin hati nuranimu tahir, semakin mudah engkau berinteraksi dengan aku. Bukan karena akunya sulit dijangkau, tapi karena hatimu yang selama ini gak connect. Susah untuk menerima kenyataan kalau aku mau dekat dengan kamu. Makin engkau masuk dalam firmanku,
makin engkau diyakinkan. Dan semakin engkau diyakinkan, makin mudah engkau berinteraksi, menerima daripadaku, mendengar dari aku. Makin mudah engkau jalan bersamaku. Interaksi saudara jadi semakin hidup. Tuhan tolonglah. Kadangkala bahasa manusia sulit untuk menggambarkan apa yang menjadi dimensi dan keberadaanmu. Jadi Roh Kudus, engkau yang menjelaskan kepada kami. Engkau yang menghadirkan pewahyuan, pemahaman. Engkau yang mengajar kami, engkau yang bicara kepada kami. Karena ada banyak hal yang tidak bisa diajarkan. Tapi banyak hal hanya bisa dipahami kalau kami alami. Jadi Roh Kudus bawa mereka mengalami. Bawa mereka mengalami. Taruh satu tanganmu di dada. Angkat satu tanganmu. Ikuti saya dan bilang, Roh Kudus, tolong aku untuk memahami dimensi kedekatan dan persekutuan dengan Bapa. Bahwa aku bukan hanya belajar, tapi mengalami. Bahwa aku memiliki kata-kata untuk aku ucapkan di hadapan Bapa. Di dalam nama Yesus, izinkan saya doa buat saudara. Roh Kudus, engkau yang taruh, engkau yang beri. Kata-kata dari Roma 5 ayat 1 ayat 2 dalam diri kami. Bawa mereka semua, bawa kami berfokus kepada keberadaan Bapa di sorga. Dan bawa setiap kami mulai belajar bicara dari hati kami. Tolong mereka Tuhan. Nah, saya mau saudara mulai belajar, perhatikan apa yang ada di hatimu dan pakai untuk mulai bicara. Bicara keluar dari mulutmu tidak harus keras, tapi minimal engkau dengar dengan telingamu. Bicara. Bicara. Kalau bisa saat ini jangan pakai bahasa roh, tapi bicara dari hatimu. Arahkan perhatianmu kepada Bapa di sorga. Bayangkan keberadaan Bapa ada di depanmu. Dan mulai bicara. Roh Kudus, tolong mereka. Bawa berinteraksi, bertemu dengan Bapa. Nikmati keharmonisan, kedekatan dengan Bapa. Yes. Oh ya. Masing-masing mereka. Buat yang masih sulit konsentrasi, Roh Kudus tolong. Sembuhkan, pulihkan fungsi kerja pikiran mereka. Sehingga kembali bisa terkonsentrasi kepadamu. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Ya, terus lanjutkan. Bicara dari hatimu. Wow. Biar mereka mengalami, Bapak. Biar mereka mengalami. Kedekatan dengan Engkau. Itulah harta kami. Hak waris kami. Kedekatan dengan Engkau. Itulah yang jadi sumber kekuatan kami.
Tidak ada lagi doa-doa yang agamawi. Tidak ada lagi doa-doa yang lahiriah. Terbangun kedekatan dengan Bapa. Engkau yang di rumah juga sama, doa. Bicara dari hatimu. Kesadaran akan realita Tuhan tercipta atasmu di dalam nama Yesus. Terbangun, terus terbangun. Terus terbangun. Semakin kau berkata-kata, semakin kau nikmati kedekatan dengan Bapa. Terjadilah. Yes, terjadi atasmu. Engkau nikmati dalam hidupmu. Come on, mulai berkata-kata, jangan diam, jangan cuma dalam hati. Mulutmu itu penting, lidahmu itu berharga. Itu yang membuka aksesmu dengan Bapa. Terus bicara. Minimal terdengar dengan telingamu sendiri. Ya. Oh ya. Buka mata hati mereka. Buka mata hati mereka. Relax aja. Nggak usah jadi tegang. Relax. Buka mata hati mereka. Untuk melihat keberadaanmu. Terangi mata hati mereka. Tunjukkan apa-apa saja yang ada dalam hatimu tentang mereka, untuk mereka. Semua Tuhan, semua. Yang di sini maupun yang di rumah. Semua, yes, semua. Kebutuhanmu tersuplai. Kebutuhan mental, kebutuhan emosional tersuplai. Seketika tersuplai begitu saja. Terima. Salah satu nature Bapa, tiap kali engkau menghampiri dia, selalu ada sesuatu yang dia ingin berikan kepadamu. Itulah wujud kemurahan hati Bapa. Tiap kali engkau menghampiri dia, selalu ada sesuatu yang dia mau berikan kepadamu. Terima itu. Ada banyak realitas sorga. Ada banyak harta karun sorga. Dia sediakan bagimu. Oh yes. 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 Haleluya. Biar mereka alami, mereka nikmati kuasa kebangkitanmu. Biar mereka terbius oleh kemuliaanmu. Ya. Biar mereka jadi sukacita. Menikmati harapan, pengharapan yang engkau sediakan. Oh ya. Biar takaran iman mereka terus ditumbuhkan, ditambah-tambahkan.
Lebih dan lebih dan lebih dan lebih lagi. Lebih lagi. Lebih lagi. Oh yes. Oh yes. Lebih lagi. Rubah posisi rohani mereka. Bukan lagi seperti hamba yang tertindas. Tapi ubah posisi mereka. Jadi anak yang sukacita. Anak yang bahagia. Anak yang tahu. Dan betul-betul menikmati, tercukupi dalam segala hal. Roh Kudus teruskan, lanjutkan. Teruskan, lanjutkan. Haleluya. Haleluya. Meteraikan, 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 meteraikan. Meteraikan dalam hidup kami. Oh.